Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silahkan dimulai. Oke, kita cek kehadiran dulu ya. Aulia Rahman hadir. Ahmad Munawar hadir. Bahjatul Mardiah hadir. Hanan Zaina hadir. Maimunah hadir. Muhammad Abdurrahman hadir. Muhammad Arfi Abdan hadir. Hafiz Ansari hadir. Muhammad Rahman hadir. Muhammad Riyani hadir. Muhammad Saleh hadir, Bu. Muhammad Sofian Sauri hadir. Nur Fahriyah hadir. Nur Hilyatul Aulia hadir. Nur Padlina hadir. Salsa Rusmawati hadir. Selvina hadir. Siti Hadijah hadir. Siti Nafisah hadir. Siti Nur Hasanah. Oke, hadir semua ya hari ini. Hari ini kita belajar pengantar ilmu sejarah. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya-tanya dulu, apa yang terbersit di pikiran kalian bila mendengar kata sejarah? Silahkan, yang mau menjawab. Silahkan. Pelajaran nostalgia. Nostalgia ya? Oke, silahkan duduk. Selanjutnya ada lagi yang mau menjawabkan? Silahkan. Sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu. Wah, kalian mikirnya berat-berat sekali ya masa lalu ya. Sepertinya hidup kalian terfokus pada masa lalu. Oke, selanjutnya kalau untuk pelajaran sejarah, menurut kalian kita perlu tidak belajar sejarah? Silahkan, silahkan. Untuk mengenang masa lalu. Mengenang masa lalu lagi. Oke. Ada lagi jawaban yang lain? Silahkan. Perlu, tapi jangan menghafal tanggal terus. Menghafal tanggal. Oh, jadi menghafal tanggal terus sejarah itu bosan ya? Oke, kita coba hari ini kita belajar tanpa menghafal tanggal. Jadi sebenarnya sejarah itu tidak hanya mempelajari tanggal, tokoh. Dari sejarah itu banyak yang bisa kita eksplorasi lagi. Misal, kita menganalisis sebuah peristiwa masa lalu yang misalnya tidak baik. Bagaimana supaya masa depan kita itu tidak mengulang kesalahan kita di masa lalu. Itu salah satu gunanya kita belajar sejarah. Kemudian sejarah itu juga dia memerlukan analisis. Ada riset. Jadi di dalam sejarah itu kita juga bisa mengenal identitas asal muasal budaya kita, bangsa kita, dan ini juga pastinya sesuai dengan apa yang telah dirancangkan dalam profil pelajar Pancasila, di mana kita di sana berpikir kritis, berjiwa kreatif, beriman dan bertakwa, dan bernalar kritis. Oke, selanjutnya tujuan dari kita belajar sejarah itu sendiri bisa dilihat di layar sini. Dari belajar sejarah diharapkan kita mampu memahami pengertian sejarah secara etimologis maupun terminologis tentang pengertian sejarah itu tadi. Lalu mampu menjelaskan tentang pentingnya mempelajari ilmu sejarah. Di sini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi manusia. Di sini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi manusia sebagai penggerak, pelaku, dan saksi sejarah. Kemudian
Kita juga diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi perbedaan antara peristiwa sejarah dengan mitos, legenda, cerita rakyat maupun cerita-cerita lainnya yang tidak bisa dibuktikan validitasnya. Kemudian juga sejarah ini diharapkan mampu untuk menumbuhkan pemahaman tentang diri sendiri dan menumbuh kembangkan rasa nasionalisme kita dan patriotisme kita. Contohnya dengan misalnya kita upacara bendera setiap hari Senin, itu adalah salah satu refleksi yang kita lakukan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang berjasa membuat negara ini merdeka. Sehingga kita bisa belajar di sini saat ini dengan tenang tanpa takut ada peluru nyasar masuk ke kelas kita. Bayangkan kalau kita belum merdeka, tiba-tiba kalian belajar harus tiarap ke lantai karena ada peluru, ada bom, atau tiba-tiba atapnya roboh seperti yang terlihat di video-video tentang peristiwa di Palestina. Pastinya kalian tidak ingin hal itu terjadi kepada kita ya. Dan pastinya juga ini mengingatkan kita juga bahwa kembali kepada Pancasila, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi kita syukuri kemerdekaan itu dengan cara berkarya sebaik mungkin untuk bangsa dan negara. Itu secara garis besarnya. Tapi kalau sekarang ini kita mencoba untuk mengenal lagi sejarah dengan lebih dalam. Ini mukanya mengantuk nih, kenapa nih? Oke, jadi jangan dianggap kita hari ini menghafal tanggal. Jadi hari ini kita tidak ada lagi menghafal tanggal. Kita langsung aja ya. Sebelum kita lebih lanjut lagi, ada sesuatu yang ingin saya perlihatkan. Miliar tahun lamanya dunia ini udah. Silahkan disimak dulu. 200.000 tahun lalu baru manusia mulai berjalan. Baru 74 tahun yang lalu sebuah negara kepulauan bernama Indonesia dikenal seisi dunia. Disadari atau enggak, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari sepanjang masa ini. Dari hal kecil kayak kenapa ada yang makan pakai sendok dan ada yang pakai tangan, sampai alasan negeri kita dijajah sama orang asing selama ratusan tahun. Semua dicatat dan catatan itu berkembang menjadi ilmu yang ada untuk membantu kita ngelihat ke masa lalu. Sekarang, kita akan ngebongkar ilmu ini, supaya kita bisa ngereka ulang semua kemakmuran dan keberhasilan umat manusia, sekaligus semua konflik yang berujung ke pertumpahan darah. Karena, seperti kata bapak bangsa kita, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kalau dengar kata sejarah aja kita udah langsung ngantuk, mungkin itu karena cara pandang yang kita pakai selama ini salah. Padahal, gampangnya banget, sejarah itu bisa kita ibaratin kayak kamera di HP kita. Ya, dia berguna untuk bantu kita nyimpen kenangan. Tapi lebih dari itu, banyak juga fitur kamera HP yang manfaatnya persis kayak sejarah. Kita bisa ngira-ngira umur sesuatu dari sana. Kita juga bisa tahu kapan dan di mana foto itu diambil, dan begitu udah selesai kita tinggal nyimpen fotonya di album kita selayaknya koleksi-koleksi bersejarah disimpan di dalam museum-museum di seluruh dunia. Itulah ilmu sejarah secara sederhana. Alasan utama kita mungkin gak suka pelajaran sejarah di sekolah adalah karena kita gak bisa ngegambarin kegunaan nyatanya belajar sejarah. Padahal kalau kita udah nemu cara untuk memahami ilmu ini, ide-ide cemerlang akan muncul dengan sendirinya. Yang perlu kita lakuin adalah pelajarin sejarah di bidang yang kita minatin. Misalnya, kalau kalian mau jadi ahli maritim dan perkapalan, belajar sejarah Yunani tentang Archimedes dan Ptolemy bisa jadi gerbang yang ngebuka masuknya banyak ide inovasi dari arah yang gak terduga. Kalau kamu mau jadi pilot, belajar sejarah kedirgantaraan dan orang-orang yang terkenal di bidang itu. Itu bakalan ngebantu banget untuk nambah banyak ilmu. Kurang lebih begini kalau mau dibikin sederhana ya gitu. Jadi kalau belajar sejarah ini kan kita mengenal masa lalu agar mengetahui tempat kita di masa sekarang lebih baik. Ya, dan kalau kita mengenal keadaan kita sekarang lebih baik, tentunya akan lebih mudah menatap masa depan. Di sini siapa yang gemar ngopi? Hayo ngaku, yang suka begadang ngerjain tugas sambil ditemenin kopi. Kamu tahu tidak,
Kalau secangkir kopi yang kamu minum hampir setiap malamnya itu ada sejarahnya loh. Kopi itu ada keterkaitannya dengan sistem tanam paksa atau kultur stem cell pada masa kolonial yang pernah terjadi pada tahun 1830 hingga tahun 1870. Selain belajar tentang kopi yang diletakkan dalam konteks sejarah masyarakat, ekonomi, dan lingkungan, kita hidup di wilayah yang berada dalam ruang yang sangat beragam. Secara geografis, Indonesia itu berada di jalur gempa teraktif. Tidak heran, Indonesia kerap kali mengalami peristiwa alam seperti gempa bumi, gunung meletus, badai, dan sebagainya. Bahkan peristiwa-peristiwa tersebut telah membentuk siklus yang terjadi sejak ribuan tahun silam. Untuk dapat menarik kesimpulan dari serangkaian peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dan hingga hari ini, dapat kamu ambil contohnya dengan melihat film dokumenter terjadinya Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Kita dapat membayangkan dampak yang terjadi pada peristiwa tersebut. Misalnya, pengaruh meletusnya Gunung Krakatau 1883 terhadap perjuangan rakyat Banten tahun 1888 melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, bisa kita ketahui bahwa fenomena alam tersebut mampu mengubah dan mempengaruhi kehidupan manusia. Selain belajar dari peristiwa letusan Gunung Krakatau tahun 1883, kita juga dapat mengamati dan mengenali fenomena alam bersejarah di lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi kehidupan. Untuk mengetahuinya, kita dapat bertanya kepada orang yang menjadi saksi sejarah dan pelaku sejarah, serta mencari berbagai arsip, buku, dan sumber informasi yang relevan dengan peristiwa tersebut. Sekarang kamu sudah tahu kan? Untuk mengetahui dan memahami kehidupan manusia dan masyarakat yang terjadi pada masa lampau, kamu memerlukan suatu ilmu yang disebut sebagai ilmu sejarah. Kok bisa disebut sejarah ya? Menurut beberapa ahli, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang berarti pohon kayu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah sejarah mengandung 3 penjelasan, yaitu yang pertama, asal-usul, keturunan, atau silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, tambo, atau cerita. 3. Pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah sejarah dinyatakan dalam kata history. Berdasarkan Kamus Cambridge, history adalah kajian atau catatan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau, berupa peristiwa dalam kurun waktu tertentu suatu negara atau subjek lain. Menurut sejarawan Kunto Wijoyo, kajian ilmu sejarah bukan mitos belaka, karena ilmu sejarah itu mempelajari peristiwa yang sungguh terjadi dan nyata. Keberadaan ilmu sejarah bisa dilacak sampai abad ke-5 sebelum Masehi melalui kehadiran karya Herodotus yang berjudul Historie tentang sejarah perang Yunani Persia. Ketika menulis tentang perang tersebut, Herodotus sudah menggunakan berbagai sumber sejarah, baik melalui pengamatan, prasasti, dan cerita lisan, sehingga karyanya sudah memenuhi prosedur ilmiah. Boleh dikatakan Herodotus itu adalah pelopor penulisan sejarah sesuai kaidah ilmu pengetahuan. Atas jasanya itulah Herodotus dijuluki sebagai Bapak Sejarah. Wah, ternyata cerita awal mula sejarah seperti itu ya. Kamu juga perlu tahu, jika seseorang yang mempelajari dan menyampaikan sejarah dengan menggunakan sumber informasi dari masa lalu, bisa kamu sebut sebagai sejarawan. Dan melalui sejarah, banyak loh manfaat yang bisa kamu dapatkan. Salah satunya itu, kamu dapat menumbuh kembangkan kecakapan ilmiah, seperti mencari sumber atau heuristik, memilah sumber atau verifikasi, dan menganalisis sumber sejarah atau interpretasi. Yo guys, pasti di antara kalian sering bertanya-tanya, kenapa sih kita belajar sejarah? Apa urusan Anda menanyakan itu? Emangnya belajar sejarah itu penting ya? Ngapain sih nginget-nginget masa lalu?
Nah mungkin gitu kali ya kalau kita disuguhi pelajaran sejarah. Udah isinya cuma cerita, gurunya bikin ngantuk, ujiannya susah pula. Nah itu juga yang saya pernah alami guys. Tapi seiring berjalannya waktu dan kedewasaan, ternyata belajar sejarah itu sangat penting dan berguna loh. Nah pentingnya di mana? Oke langsung saja kita bahas nih. Kenapa sih pelajaran sejarah itu wajib dipelajari di sekolah-sekolah? Harapannya supaya generasi muda gak lupa asal-usul identitas bangsanya. Makanya pelajaran sejarah bisa menumbuhkan rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Kalau udah cinta pasti gak bakalan nyakitin dong ya. Contohnya kayak korupsi, itu kan nyakitin negara banget ya guys. Gak cocok menjadi seorang pemimpin. Kalau nasionalisme kita sudah tertanam dalam lubuk jiwa, pastinya kita bakalan menghindari yang namanya korupsi. Catat itu. Sejarah ada di mana-mana loh guys, gak percaya? Kita lihat Indonesia, yang terdiri dari berbagai macam agama guys. Ada 6 agama besar yang diakui. Nah, coba deh kalian telusuri masing-masing kitab suci di agama kalian. Sebagian isinya adalah uraian kisah, dan pastinya kisah-kisah di masa lalu. Misalnya, kisah Nabi Muhammad mendakwakan agama Islam, kisah Kristus, kisah Sang Buddha, dan kisah-kisah lainnya. Semua kisah tersebut terjadi di masa lalu, dan itu merupakan sejarah yang wajib diketahui para pemeluknya. Biasanya kalau belajar sejarah, gak jauh-jauh lah ya dari peristiwa dan tokoh pahlawan atau kemerdekaan bangsa kita. Dari mempelajari sejarah, bisa memicu terjadinya suatu gerakan loh guys. Kita ambil contoh simpelnya. Kenapa bangsa kita bisa merdeka? Ya jawabannya pasti karena perjuangan para pahlawan kita yang bersatu padu menentang penjajahan. Di balik semua itu, para pendiri bangsa kita faktanya tak lepas belajar dari sejarah. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan tokoh-tokoh lainnya sadar betul bahwa penjajah bisa leluasa mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia kita dikarenakan kita tidak bersatu padu. Dahulu, bahkan kita dipecah belah dengan politik divide et imperanya Belanda. Nah, dari berbagai peristiwa itu, kita mulai sadar bahwa pentingnya persatuan untuk dapat hidup bebas lepas dari penjajahan. Bapak-bapak bangsa kita dahulu paham betul apa yang bisa dipelajari dari peristiwa di masa lalu. Pendiri bangsa kita juga mempelajari pola penjajahan dari bangsa Portugis, Belanda hingga Jepang. Bahwasannya para penjajah gak bakalan mau tuh ngelepasin wilayah jajahannya gitu aja. Makanya dulu golongan muda dan golongan tua buru-buru diproklamasiin kemerdekaan kita. Kita flashback agak jauh ke masa kerajaan Majapahit. Kenapa kerajaan sebesar Majapahit itu bisa runtuh? Penyebab utamanya karena perang saudara. Makanya sejarah keruntuhan Majapahit kita jadikan pembelajaran supaya kita nggak ribut-ribut satu sama lain sesama bangsa Indonesia. Hampir semua bidang kehidupan kita nggak bisa lepas dari sejarah. Nggak percaya? Kalau kalian masuk TNI, kalian wajib belajar sejarah militer Indonesia. Kalau kalian mau jadi dokter, pasti belajar sejarah medis kan? Matematika juga sama, banyak banget loh guys sejarahnya. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa mengawali apapun. Dan harapannya bisa membuka wawasan dan cara pandang kita terhadap apapun. Ternyata sejarah ada di keliling kita, mungkin kita aja yang kurang peka ya guys. Dengan belajar sejarah, kita bisa mengulang kesuksesan orang-orang di masa lalu dan menghindari kesalahan-kesalahan yang ada di masa lalu untuk menjadi baik di masa sekarang dan masa depan. Nah, mulai sekarang, yuk kita ubah cara pandang kita tentang sejarah yang ngebosenin jadi sejarah yang bisa bikin kita berpandangan luas. Karena dengan belajar sejarah, kita mempelajari peristiwa di masa lalu. Ingat ya, mempelajari, bukan cuma mengenang. Dari proses mempelajari peristiwa masa lalu tersebut, kita bisa hidup lebih baik di masa sekarang dan bisa mengatur rencana untuk hidup di masa depan. Ingat pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Masih ada lagi? Yo guys, ada yang tahu nggak siapa yang mempelopori penulisan sejarah pertama kali? Jawabannya adalah Herodotus. Herodotus disebut sebagai bapak sejarah karena ia adalah orang pertama yang diketahui mengumpulkan tulisan-tulisan suatu peristiwa secara sistematis. Ia uji akurasinya sampai batas tertentu, dan ia susun dalam bentuk narasi yang terstruktur secara jelas guys.
Herodotus ini sebenarnya adalah sejarawan Yunani kuno, tapi lahirnya di Turki itu pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ia akhirnya berkelana ke berbagai wilayah di sekitaran Laut Tengah setelah terlibat konflik. Nah, Herodotus juga mencatat berbagai hal dari tempat yang ia kunjungi, guys, baik penduduknya maupun kebudayaannya. Herodotus mencatat seluruh hal yang dilihat, didengar, dan dirasakan olehnya. Herodotus merasa perlu melakukan hal itu supaya kelak digunakan oleh anak cucunya ketika akan merekonstruksi sebuah peristiwa di masa lalu dengan benar. Nah, itu dia sekilas cerita mengenai Bapak Sejarah Dunia. Lalu, apa sih sebenarnya sejarah itu? Sebelum kita mendalami ilmu sejarah dan peristiwa masa lampau, terlebih dahulu kita perlu memahami apakah sejarah itu. Secara etimologis atau asal-usul katanya, kata sejarah dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Loh, kenapa harus pohon yang kita ambil? Ini ada filosofinya, guys. Bentuk pohon sering dihubungkan dengan dinasti atau silsilah keluarga raja. Dahulu bangsa kita memiliki puluhan kerajaan di berbagai wilayah, guys. Pohon diidentikan memiliki akar, batang, cabang hingga daun yang memiliki filosofi suatu peristiwa berhubungan dengan peristiwa lainnya. Kata syajaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu yang kemudian berubah menjadi syajarah, karena bahasa Melayu adalah asal muasal bahasa Indonesia sekarang. Kemudian dalam bahasa Indonesia yang baku disebut dengan sejarah. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah adalah asal-usul, keturunan atau silsilah, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, tambo, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut history. Kata history berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia yang berarti informasi atau pencarian. Dalam bahasa Belanda, sejarah disebut geschiedenis, yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Adapun pengertian sejarah menurut beberapa ahli sebagai berikut. Menurut sejarawan asal Tunisia, yaitu Ibnu Khaldun, mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat tersebut. Lalu menurut Aristoteles, sejarah merupakan satu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal tersusun dalam bentuk kronologi. Filsuf asal Yunani ini juga berpendapat bahwa sejarah mencakup peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan-catatan, rekor-rekor, atau bukti-bukti yang konkret. Kemudian menurut Muhammad Ali, berpendapat bahwa sejarah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar telah terjadi. Nah, jadi jika disimpulkan, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Oke, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa sejarah adalah pelajaran yang mencatat atau merangkum peristiwa-peristiwa di masa lalu yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan kita di masa sekarang. Contoh yang bisa kita ambil adalah peristiwa proklamasi. Seandainya proklamasi tidak terjadi, tidak diperjuangkan, Indonesia mungkin belum merdeka. Dan apabila itu terjadi, kondisinya sekarang kalian di usia-usia produktif ini, di usia remaja, mungkin tidak sedang sekolah, tapi berada di perkebunan melakukan kerja paksa sebagai bangsa yang terjajah. Nah, jadi ini suatu catatan penting yang dilakukan oleh sejarah adalah menunjukkan peristiwa-peristiwa di masa lalu yang berpengaruh kepada kehidupan kita di masa sekarang. Makanya kita belajar sejarah itu juga sambil kita mengenang jasa para pahlawan, meneladani mereka, bagaimana perjuangan mereka itu telah membangun bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memberikan kita kemerdekaan. Di mana kemerdekaan itu pastinya sangat berarti apabila kita pernah merasakan terjajah. Oke, sampai sini bisa ditangkap pelajarannya? Oke, untuk lebih detailnya nanti kita bisa membaca berbagai macam literasi, men-share beberapa literasi, beberapa sumber bacaan yang harus kalian baca untuk menambah wawasan.
Jadi dimanfaatkan, HP-nya dimanfaatkan bukan cuma untuk ngegame, buat TikTok, tapi juga cari untuk menambah wawasan kita. Jadi HP-nya jadi bermanfaat ya. Oke, seperti yang kita bicarakan minggu lalu, kita hari ini akan melakukan sebuah presentasi yang akan kita diskusikan. Kita bagi dulu ya kelompoknya ya. Pertama-tama saya minta kepada Aulia Rahman, kemudian Bahjatul Mardiah, Hafiz Ansari, dan Sufyan Sauri sebagai kelompok 1 tolong duduknya di sini. Yang lain beri kesempatan dulu untuk kelompok 1 di sini. Ayo tadi Aulia Rahman cepat-cepat. Aulia Rahman, Bahja, Hafiz, dan Sufyan di sini kelompok 1. Iya, di sana. Kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 nanti duduknya di sini ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini Munawar, kemudian Hanan Zaina, Muhammad Rahman, dan Nur Padlina. Di sini langsung duduk. Ya. Kelompok 1 itu Aulia Rahman, Bahjatul Mardiah, Hafiz Ansari, Sufyan Sauri, Nur Hilyatul Aulia. Sini. Tunggu ya. Kalau sekarang kelompok 2 Munawar, duduknya di sini. Hanan Zaina, Muhammad Rahman, Nur Padlina, dan Siti Hadijah. Sini duduknya. Selanjutnya untuk kelompok 3 ini Maimunah, kemudian Abdurrahman, mana Abdurrahman mana? Kemudian Ruyani di sini duduknya. Salsa Rusmawati dan Siti Nafisah duduknya di sini. Ayo cepat, kita menghemat waktu ya. Selanjutnya ini untuk kelompok terakhir Arfi Abdan, kemudian Saleh, Nur Fahriah, Selpina, dan Siti Nur Hasanah. Supaya nyaman, silahkan mejanya itu dirapatkan aja supaya semuanya menghadap meja yang sama. Di sini kelompok 4 di sana, agak ke ujung. Dibuat supaya nyaman per kelompoknya ya. Ini cukup nggak? Boleh. Ini cukup nggak mejanya? Cukup. Dibuat supaya kelompoknya senyaman mungkin untuk mengerjakan pekerjaan bersama-sama. Ini boleh sini lagi. Ini apa? Dipundurkan lagi sedikit supaya tidak terlalu mepet. Ini mundur lagi ke sana. Ini dibuat jadi 4 meja supaya nyaman nulisnya. Mundur lagi. Ini cukup mejanya. Lengkap semua ya. Spidolnya tak ada. Oke, kita sudah dapat kelompok-kelompoknya. Sekarang saya akan membagikan LKPD untuk kita kerjakan bersama. Ini untuk kelompok 1, materinya tentang pengertian sejarah. Silahkan ambil perwakilannya. Selanjutnya kelompok 2, mengapa perlu mempelajari ilmu sejarah? Silahkan. Kelompok 3, ini kontroversi dalam sejarah. Dan terakhir kelompok 4, kehidupan manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, ini LKPD-nya, kalian baca dulu, pelajari dulu. Kalau ada yang tidak paham, silahkan tanyakan. Silahkan pelajari dulu ya. Nah, di sini kalian boleh menggunakan HP. Kalau ada yang membawa laptop juga silahkan keluarkan laptopnya.
Kita pergunakan semua sumber yang ada. Jadi boleh juga kalian mencari di mesin pencari Google untuk mendapatkan sumber-sumber literasinya. Silahkan. Semua sudah ada di LKPD tadi. Kalau ada yang tidak paham silahkan bertanya. Tadi yang bawa HP, bawa laptop siapa? Hilya boleh pergunakan laptopnya. Silahkan ambil dulu. Ini cukup nggak nih mejanya di sini? Ya, ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana kelompok 1? Ini gimana ya duduknya ya? Kenapa? Buka aja. Ada masalah? Boleh manfaatkan semua sumber yang ada. Ada pertanyaan? Tema yang dipakai oleh kelompoknya. Ini kan kelompoknya ini tadi materinya kontroversi sejarah. Berarti cari materi yang sesuai dengan tema kelompoknya. Yang akan dibacakan oleh siapa? Sebutkan namanya. Cari yang senyaman mungkin, jangan yang terlalu merepotkan. Silakan gunakan HP-nya untuk mencari sumber sesuai dengan temanya. Jadi boleh aja, daripada main TikTok terus pakai HP-nya, mending dipakai untuk belajar. Ini sudah bagus nih di sini, jadi tinggal dicari aja lagi.
tidak usah keluar dari tema yang sudah ditentukan. Ini ada pertanyaan lagi. Ada deh. Cari aja dulu tambahan-tambahan sumbernya. Kita masih banyak waktunya lagi. Kail. Kail. Itu aja, Pak. Iya. Mas Kail. Dicari sesuai dengan materinya. Cari aja. Oke, semuanya ini ya. Semuanya mengerjakan jobnya masing-masing. Jangan sampai hanya 1-2 orang yang bekerja. Karena ini kerja kelompok, berarti kita harus bekerja sama. Mungkin satu akan mencari materinya, sesuaikan dengan tema yang sudah ditentukan. Semua harus terlibat, jangan hanya 1-2 orang yang mengerjakan. Kita budayakan lagi gotong royong untuk kebaikan bersama. Cari sumbernya sesuai dengan tema ya, jangan keluar dari tema.
kita sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing, juga sudah menyelesaikan materinya sesuai tema. Sudah? Sekarang kita akan memulai diskusi kelompok kita yang sebelumnya diawali juga dengan presentasi. Pada saat presentasi ini, saya harap semuanya terlibat aktif. Dan apabila ada teman yang mengemukakan pendapat berbeda, tolong dihargai. Kita apresiasi teman kita berikan penghargaan terhadap materi yang mereka dapatkan, hasil karya yang mereka dapatkan itu kita berikan apresiasi. Apabila ada yang berbeda pendapat, jangan dijadikan konflik.
Kita hargai pendapat kawan kita menghargai pendapat kita. Boleh berbeda, tapi masih di koridor yang sesuai dengan jalur. Jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita berkonflik. Oke, mungkin bisa kita mulai untuk mempercepat waktu. Silahkan kelompok 1. Bawa aja semua materinya boleh. Kalau mau bawa kursi juga boleh, kalau mau duduk atau mau berdiri aja terserah. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Ya, tidak usah dikenalkan lagi karena kalian sudah tahu. Sudah tahu? Jadi di sini kami membawa materi yaitu memahami tentang pengertian sejarah yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Sofian Tauri. Ya. Sejarah adalah kejadian dan peristiwa benar yang terjadi pada masa lalu. Pengertian sejarah juga dapat dijelaskan sebagai jumlah perubahan kejadian atau peristiwa di sekitar kita serta cerita tentang perubahan kejadian atau peristiwa tersebut. Sejarah juga dapat dianggap sebagai ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan kejadian dan atau peristiwa dalam kenyataan sekitar kita. Sejarah memiliki peran penting dalam memahami masa lalu, mempelajari peristiwa yang telah terjadi, dan melacak perkembangan manusia dan peradaban. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami bagaimana peristiwa masa lalu mempengaruhi kondisi saat ini dan membantu kita membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Sejarah juga dapat memberikan wawasan tentang budaya, politik, ekonomi, dan sosial masyarakat pada masa lalu. Melalui penelitian sejarah, kita dapat mempelajari tentang perubahan sosial, konflik, inovasi, dan pencapaian manusia. Dalam konteks Indonesia, sejarah juga berperan penting dalam memahami perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, tentang perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di negara ini. Dalam pengertian yang lebih luas, sejarah juga dapat merujuk pada catatan tentang masyarakat umum, manusia, atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Sejarah juga dapat merujuk pada pengaturan dan pengorganisasian pemerintahan suatu negara dalam bentuk konstitusi. Dalam konteks pramuka, sejarah juga berperan penting dalam memahami perkembangan gerakan pramuka di Indonesia dan di dunia. Dalam konteks lain seperti internet, sejarah dapat merujuk pada perkembangan evolusi internet dari masa ke masa. Dalam kesimpulannya, sejarah adalah studi tentang peristiwa dan kejadian yang terjadi pada masa lalu, baik itu dalam konteks umum manusia, negara, atau organisasi tertentu. Melalui studi sejarah, kita dapat memahami perubahan, perkembangan, dan dampak dari peristiwa masa lalu terhadap kondisi saat ini. Secara etimologi, pengertian sejarah berasal dari bahasa Arab sayarajatun, yang berarti pohon atau tumbuhan. Analogi ini digunakan karena seperti pohon yang tumbuh dan berkembang. Sejarah juga melibatkan perubahan dan perkembangan dalam kehidupan manusia. Sejarah mencakup pemahaman tentang peristiwa di masa lampau. Ini diteruskan oleh rekan saya yang bernama Hasan Tarik. Pengertian sejarah menurut beberapa ahli. Sejarah memiliki pengertian yang beragam menurut beberapa ahli. Berikut adalah beberapa pengertian sejarah menurut para ahli. Jibeng. Menurut Jibeng, sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu. Selain itu, sejarah juga merupakan sarana untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Menurut Robin, pengertian sejarah lebih berfokus kepada aspek kemanusiaan. Sejarah dipandang sebagai studi tentang manusia dalam kehidupan masyarakat. Circle Space berpendapat bahwa sejarah adalah kehidupan manusia yang mengalami perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Sejarah juga merekam berbagai ide dan polisi yang telah membantu atau merintangi perkembangannya. Contoh, menurut contoh, sejarah memiliki manfaat yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui dan mempelajari sejarah sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Thomas Care mendefinisikan sejarah sebagai peristiwa di masa lampau yang mempelajari biografi orang-orang terkenal yang menjadi penyelamat pada zamannya.
Orang-orang tersebut adalah mereka yang mencerahkan dasar-dasar sejarah. Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang umat manusia atau peradaban yang mencakup perubahan-perubahan yang terjadi pada waktu masyarakat manusia itu. Mohyamin menjelaskan bahwa sejarah suatu ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang Mohyamin menjelaskan bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan atau fakta. Herodotus, sejarawan dunia asal Yunani yang juga dikenal sebagai bapak sejarah dunia, menyatakan bahwa sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak meningkat. Dalam pengertian sejarah menurut para ahli, sejarah dipandang sebagai ilmu yang mempelajari peristiwa atau kejadian di masa lalu, memahami perilaku manusia, merekam perubahan yang terjadi, dan mengkaji perkembangan manusia dalam kehidupan masyarakat. Ya, sekian itu dari presentasi dari kami. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Baik, kelompok 4. Apa ini? Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Nurfalia dari kelompok 4 ingin bertanya apa bedanya sejarah dengan mitos. Ya, terima kasih. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya juga? Baik, kelompok 9. Apa yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Jardin dari Kementerian ingin menanyakan apakah sejarah hanya membahas masa lalu. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan kalian akan dijawab oleh Lanjutur Nadia. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Nur Arya. Sejarah adalah kisah nyata yang terjadi di masa lalu dan memiliki bukti-bukti yang dapat diverifikasi. Sejarah mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi, mencari fakta-fakta dan menganalisisnya. Sejarah berusaha untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu dengan menggunakan sumber-sumber yang dapat dipercaya dengan metode-metode ilmiah. Mitos, di sisi lain, adalah kisah yang kebenarannya diragukan dan mengandung unsur gaib atau ajaib. Mitos seringkali berhubungan dengan dewa-dewa, makhluk mitologis, atau peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Mitos seringkali digunakan untuk menjelaskan asal-usul dunia, fenomena alam, atau tradisi-tradisi budaya. Mitos tidak memiliki bukti-bukti yang dapat diverifikasi yang seringkali diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Dalam sejarah, penelitian menggunakan metode ilmiah dan sumber-sumber yang dapat dipercaya untuk mempelajari peristiwa masa lalu. Mereka mencari bukti-bukti, menganalisisnya, dan mencoba untuk merekonstruksi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sejarah bertujuan untuk memahami masa lalu dengan cara yang objektif dan akurat. Mitos di sisi lain tidak mengikuti metode ilmiah dan seringkali berhubungan dengan kepercayaan, tradisi, dan cerita-cerita yang diwariskan secara lisan. Mitos seringkali memiliki unsur-unsur gaib atau ajaib dan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Dalam kesimpulan, perbedaan antara sejarah dan mitos terletak pada kebenaran dan metode yang digunakan. Sejarah adalah kisah nyata yang terjadi di masa lalu dan menggunakan metode ilmiah untuk mempelajarinya. Sedangkan mitos adalah kisah yang kebenarannya diragukan dan seringkali berhubungan dengan unsur gaib atau ajaib. Ya, itu jawaban dari kami. Apakah kelompok 4 menerima? Iya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Oh ya.
saya akan menjawab pertanyaan Siti Khadijah. Sejarah tidak hanya membahas masa lalu, sejarah juga melibatkan pemahaman tentang peristiwa dan perkembangan yang terjadi masa lalu serta pengaruhnya terhadap masa kini dan masa depan. Sejarah mempelajari segala kejadian penting yang terjadi di masa lalu yang hanya terjadi sekali dalam sejarah dan memiliki pengaruh besar. Ya, setelah jawaban dari kami, apakah kamu sudah dapat menerimanya? Bisa. Ya, itu apakah ada orang lain yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah, itu tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan temanya, pengertian sejarah. Selanjutnya bersiap-siap. Kelompok 2, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Hanan Zaina. Nama saya Nur Padlina. Saya Ahmad Munawar. Saya Muhammad Rahman. Saya Siti. Hal yang akan kami bahas adalah mengapa perlu mempelajari ilmu sejarah. Materi yang akan disampaikan oleh Nur Padlina dan Ahmad Munawar. Kepada Nur Padlina, mengapa perlu belajar sejarah? Belajar sejarah memiliki beberapa manfaat yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perlu belajar sejarah. 1. Media pendidikan dan pembelajaran. Sejarah dapat dijadikan sebagai media atau alat bantu untuk belajar di sekolah maupun sarana pendidikan bagi siswa. Belajar sejarah akan membuat kita tahu dan mengerti bagaimana sejarah masa lalu dan juga orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. 2. Mengembangkan pemahaman tentang dunia. Belajar sejarah akan membantu kita mengembangkan pemahaman tentang dunia. Tatanan dunia saat ini dibangun dari sejarah panjang kehidupan manusia dengan beragam peristiwa atau kejadian yang terjadi. Dengan mempelajarinya akan muncul pemahaman tentang bagaimana budaya suatu negara itu terbentuk. Pemahaman seperti ini akan membawa kita untuk mengerti dunia lebih dalam lagi dari segi politik, ideologi, teknologi, hukum, dan kehidupan sosial yang terbangun. 3. Belajar dari kesalahan. Salah satu pentingnya belajar sejarah adalah kita bisa belajar dari kesalahan. Dengan belajar sejarah, kita dapat menghindari pengulangan kesalahan yang sama di masa depan. Selain itu, belajar sejarah juga membantu kita membuat keputusan yang bisa memberi dampak positif bagi kehidupan. 4. Mengenal identitas. Belajar sejarah membantu kita mengenal identitas kita sebagai individu, kelompok, atau bangsa. Pengetahuan tentang sejarah membantu kita memahami asal-usul berbagai peristiwa, institusi, dan masyarakat serta melacak perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Selain itu, belajar sejarah juga membantu kita memahami identitas budaya dan nilai-nilai yang berkembang dari generasi ke generasi. 5. Mengembangkan keterampilan berpikir. Belajar sejarah juga membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan rasional. Dengan mempelajari sejarah, kita terbiasa berpikir kontekstual sesuai dengan ruang dan waktu di mana peristiwa terjadi. Melalui pengetahuan sejarah, kita memiliki kemampuan untuk memprediksi kemungkinan yang terjadi ke depannya. Seterusnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya dengan nama Ahmad Munawar.
Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami peristiwa dan kejadian yang terjadi di masa lampau. Belajar dari kesalahan yang terjadi, mengembangkan pemahaman tentang dunia, mengenal identitas kita, mengembangkan keterampilan berpikir, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Semua ini memberikan manfaat yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Indonesia, sejarah juga berperan penting dalam memahami perjuangan bangsa Indonesia dan mencapai kemerdekaan, serta berkembang politik, ekonomi, dan sosial di negara ini. Dalam pengertian yang lebih luas, sejarah juga dapat merujuk pada catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Sejarah juga dapat merujuk pada pengaturan dan pengorganisasian pemerintah suatu negara dalam bentuk konstitusi. Dalam konteks pramuka, sejarah juga berperan penting dalam memahami perkembangan gerakan pramuka di Indonesia dan di dunia. Dalam konteks lain, seperti internet, sejarah dapat merujuk pada perkembangan dan evolusi internet dari masa ke masa. Demikian presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Pilih aja moderatornya, siapa yang mau diizinkan bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Muhammad Riyani dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah sejarah itu berguna di zaman modern ini? Ya, terima kasih. Itu kelompok 1 bisa bertanya. Ya. Terima kasih atas kesempatan saya bertanya. Bagaimana kalau tidak ada pelajaran sejarah? Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada pelajaran sejarah? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Riyani. Studi sejarah membantu kita memahami identitas dan budaya suatu bangsa atau masyarakat. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami akar-akar budaya dan nilai-nilai yang membentuk masyarakat saat ini. 1. Pembelajaran dari masa lalu. Sejarah memberikan pelajaran berharga dari masa lalu. Dengan mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah, kita dapat belajar dari kesalahan yang telah dilakukan dan menghindari pengulangan kesalahan yang sama di masa depan. Memahami perkembangan dan perubahan. Studi membantu kita memahami perkembangan dan perubahan yang terjadi di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan memahami sejarah, kita dapat melihat bagaimana peristiwa masa lalu telah membentuk dunia modern saat ini. Ayo Hanan. Apakah jawaban diterima? Ya, terima. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Al-Rahman. Tanpa sejarah kita akan kehilangan pemahaman tentang perkembangan Ahmad Ali Rahman, perhatikan ini kawannya menjawab. pendidikan dan pendidikan dalam keadaban manusia. Sejarah pendidikan membantu kita memahami bagaimana sistem pendidikan dalam berkembang dari masa ke masa dan bagaimana pendidikan memainkan peran penting dalam membantu masyarakat dan budaya. Secara keseluruhan, sejarah adalah bagian integral dari kehidupan manusia. Tanpa sejarah kita akan kehilangan pemahaman tentang masa lalu, perkembangan budaya, penting dan banyak lagi. Sejarah membantu kita memahami diri kita sendiri, mempelajari wajib budaya. Terima kasih atas partisipasi yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk.
Oke, silahkan duduk kembali kelompok 2. Selanjutnya, untuk menghemat waktu saya panggil langsung kelompok 3. Silahkan ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad Ruyani, Muhammad Abdurrahman, Salsa Rusmawati, Maimunah, dan Siti Nafisah. Kami akan mempresentasikan materi tentang kontroversi sejarah yang akan dibacakan oleh rekan saya, Maimunah. Silahkan Maimunah. Kontroversi sejarah. Kontroversi keberadaan sejarah. Kontroversi perlu tidaknya belajar sejarah adalah topik yang sering dibahas. Beberapa pendapat mengatakan bahwa belajar sejarah penting karena memiliki manfaat yang signifikan. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa belajar sejarah tidaklah penting. Pendukung belajar sejarah berargumen bahwa belajar sejarah membantu kita memahami peristiwa masa lalu dan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi dunia saat ini. Sejarah mengajarkan kita tentang nilai-nilai, konflik, dan pencapaian manusia, sehingga kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu. Belajar sejarah dapat membantu kita mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang budaya, identitas, dan warisan kita sendiri. Sejarah juga dapat membantu kita mengembangkan keterampilan analitis, kritis, dan pemecahan masalah. Pendukung tidak belajar sejarah berpendapat bahwa beberapa orang beranggapan bahwa sejarah hanya berisi fakta-fakta kering dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ada juga yang berpendapat bahwa sejarah seringkali dipengaruhi oleh sudut pandang subjektif sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang peristiwa masa lalu. Beberapa orang berargumen bahwa waktu yang dihabiskan untuk belajar sejarah dapat digunakan untuk mempelajari hal-hal lain yang lebih praktis atau relevan. Seterusnya dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Salsa Rusmawati. Jika kita tidak mempelajari sejarah, ada beberapa dampak yang mungkin terjadi. Kehilangan pemahaman tentang peristiwa masa lalu. Belajar sejarah membantu kita mengetahui peristiwa dan kejadian di masa lampau. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami lebih detail tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan dampak dari peristiwa atau kejadian tersebut. Kehilangan kemampuan analisis yang baik. Belajar sejarah membantu kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan memahami peristiwa atau kejadian di masa lampau, kita dapat mengembangkan kemampuan analisis yang baik dan menghindari kesalahan yang tidak dilakukan sebelumnya. Kehilangan sumber inspirasi. Sejarah juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita. Dalam sejarah, terdapat banyak tokoh dan peristiwa bersejarah yang dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kehilangan pemahaman tentang budaya dan identitas. Belajar sejarah membantu kita untuk memahami budaya, identitas, dan warisan kita sendiri. Sejarah mencakup banyak hal, termasuk peradaban, agama, dan budaya yang telah membentuk kita sebagai individu dan masyarakat. Kehilangan pemahaman tentang perubahan. Sejarah juga memberikan pemahaman tentang perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan dunia. Dalam mempelajari sejarah, kita dapat melihat bagaimana peristiwa masa lalu telah membentuk dunia saat ini dan dapat membentuk kita dalam menghadapi perubahan di masa depan. Ya, demikian presentasi dari kami. Selanjutnya, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau ingin bertanya? Silakan dari kelompok 4. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Selvina dari kelompok 4 ingin bertanya, memaparkan tentang politik dan ideologi sebagai kontroversi sejarah, apa saja contohnya? Selanjutnya, apakah ada lagi yang bertanya? Ya, silakan dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Nur Fadlina dari kelompok 2 ingin menanyakan bagaimana caranya supaya sejarah tidak menjadi kontroversi. Pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh Muhammad Abdurrahman.
Nah ya, dibantu kawannya. Kalau kawannya ada kesulitan, kawan sekelompoknya membantu. Jadi kalau bekerja sama ini dalam kelompok kita diperbolehkan, kecuali nanti bila pelajaran individu itu jangan mengerjakan berkelompok. Jadi ada koridor-koridornya. Sudah dapat jawabannya? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan Silvina. Contoh, Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI merupakan partai politik yang menganut ideologi marxisme komunisme. PKI pernah menjadi ancaman bagi Indonesia. Dari kami dapat diterima. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Muhammad Yani. Silakan Pak. Saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 9 dari kelompok 2. Tidak ada cara yang pasti untuk menghilangkan konfirmasi sejarah. Sejarah adalah catatan dan penggambaran dari perkembangan manusia, dan kesederhanaan adalah dunia, dan sebagian besar dari sejarah terdapat kontemplasi sejarah muncul karena ada berbagai interpretasi dan pendapat mengenai peristiwa terjadi, dan yang tidak ada satu versi yang benar dan tepat lah. Tetapi ya untuk mengurangi kontemplasi sejarah, berikut cara yang dilakukan adalah untuk menjaga terjadinya perubahan sejarah. Berikut cara yang dilakukan. Pertama, menilai sumber dengan kritis. Sebaiknya selalu menilai sumber sejarah dengan kritis dan memeriksa keyakinannya. Jangan menerima sumber sejarah secara tidak kritis. Hanya dari satu sumber, ya karena itu informasi yang tidak benar dapat menimbulkan konfirmasi. Sekian presentasi dari kami. Salah jelas mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tidak usah ini ya, tidak usah grogi, tidak usah gugup, santai aja. Kalau kita melakukan kesalahan itu wajar karena kita sedang dalam proses pembelajaran. Silahkan kelompok 4 lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Saya Nurtah ya. Saya Sabina. Saya Sifuna. Saya Muhammad Saleh. Kami di sini ingin mempresentasikan materi kehidupan manusia, ruang dan waktu dalam sejarah yang akan dibacakan oleh Selvina. Kehidupan manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dalam sejarah. Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu merupakan konsep penting dalam sejarah. Manusia tidak dapat dipisahkan dari ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah. Dalam sejarah, manusia mengalami berbagai peristiwa dan pengalaman hidupnya yang terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Keterkaitan manusia dengan ruang dan waktu bersejarah. Ruang dalam konteks sejarah dapat diartikan sebagai tempat terjadinya peristiwa sejarah. Konsep ruang ini memungkinkan para penulis sejarah untuk menjadi barisan untuk memulai sejarah serta menunjukkan bagaimana manusia menggunakan waktu dalam melakukan
manusia, ruang dan waktu saling berkaitan dengan sejarah. Manusia adalah objek utama dan bagian sejarah, dan marga kitab dalam melepaskan diri dari keberadaan unsur ruang dan waktu yang meliputi mereka. Peristiwa sejarah terjadi dalam ruang dan waktu tertentu, dan manusia sebagai pelaku sejarah selalu berkaitan dengan konsep ruang dan waktu. Hubungan antara waktu dan perkembangan sejarah manusia sangat erat. Waktu merupakan dimensi yang penting dalam memahami perjalanan sejarah manusia. Perkembangan sejarah manusia terjadi seiring berjalannya waktu, dan perubahan dalam waktu mempengaruhi perkembangan sejarah. Dan sejarah waktu digunakan untuk mengkategorikan periode-periode tertentu seperti zaman prasejarah, zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Setiap periode memiliki ciri khas sendiri dan ditandai oleh perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi dalam waktu tersebut. Perkembangan sejarah manusia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor waktu seperti perubahan teknologi, peristiwa politik, perang, revolusi, dan perubahan sosial. Misalnya revolusi industri yang terjadi pada abad ke-18 dan abad ke-19 membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, seperti perkembangan industri, organisasi, dan perubahan dalam sistem ekonomi. Selain itu, waktu juga memainkan peran penting dalam memahami konteks sejarah. Setiap peristiwa sejarah dilihat dalam konteks waktu di mana itu terjadi. Misalnya Perang Dunia Kedua terjadi antara tahun 1939 hingga 1945. Dan pemahaman menulis ini memerlukan pengetahuan tentang waktu tersebut. Waktu dan perkembangan sejarah manusia yang terkait dengan mempengaruhi satu sama lain. Waktu merupakan dimensi penting dalam memahami perjalanan sejarah manusia dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia seiring berjalannya waktu. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Muhammad. Dalam sejarah kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari konsep ruang dan waktu. Manusia mengalami berbagai peristiwa dan pengalaman hidupnya dalam konsep ruang dan waktu. Ruang mengacu pada tempat terjadinya peristiwa sejarah, sementara waktu menunjukkan kurun waktu di mana kegiatan manusia terjadi. Manusia, uang, dan waktu saling terkait dalam sejarah. Manusia sering menjadi objek sejarah karena peran dan kontribusinya dalam peristiwa sejarah. Ada beberapa alasan mengapa manusia menjadi objek sejarah. Pentingnya pemahaman tentang peran manusia dalam sejarah. Manusia adalah faktor utama dalam peristiwa sejarah. Mempelajari peran manusia dalam sejarah membantu kita memahami bagaimana keputusan, tindakan, dan interaksi manusia membentuk peristiwa dan perubahan sejarah. Menghargai warisan budaya dan sejarah. Mempelajari kehidupan manusia di masa lalu membantu kita menghargai dan memahami warisan budaya yang kita miliki saat ini. Manusia menciptakan kebudayaan, seni, dan tradisi yang menjadi bagian penting dari identitas suatu bangsa atau masyarakat. Meneliti dan mempelajari masa lalu. Manusia sebagai objek sejarah memberikan sumber daya yang berharga bagi penelitian dan pembelajaran. Melalui penelitian arkeologi, antropologi, dan sumber-sumber sejarah lainnya, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan manusia di masa lalu. Menghormati dan menghargai pengorbanan. Mempelajari peran manusia dalam peristiwa sejarah membantu kita menghormati dan menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuan atau perubahan yang signifikan. Menghindari kesalahan yang sama. Mempelajari sejarah manusia dapat memberikan pelajaran berharga tentang kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Dalam memahami dan menghindari kesalahan yang sama, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik. Demikianlah presentasi kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Baiklah, kami persilahkan untuk kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Maimuna dari kelompok 3 ingin bertanya. Kenapa dimensi ruang dan waktu tidak bisa dipisahkan dengan sejarah? Dan apa contohnya? Ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, kami persilahkan untuk kelompok 1. Iya. Terima kasih telah memberi kesempatan untuk bertanya. Saya Muhammad dari kelompok 1 ingin bertanya. Kalau manusia yang jadi objek sejarah, bagaimana tentang dokumentasi Tuhan Purba? Apakah tidak termasuk sejarah? Kami meminta waktu untuk mencari jawabannya.
ada dia. Dan pokok proklamasi Soekarno dan Hatta budaya kejadian latar belakang untuk penangguhan tensi bangsa Indonesia sebagai negara yang bebas dari penjajahan semua yang terjadi dalam ruang di waktu tertentu. Bagaimana? Apakah jawaban bisa diterima? Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Muhammad Saleh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, silakan. Dalam konteks sejarah manusia memang menjadi objek utama yang banyak didokumentasikan, namun dokumentasi tentang hewan purba juga masuk dalam bidang sejarah. Peninggalan-peninggalan hewan purba seperti fosil-fosil memberi informasi penting tentang kehidupan masa lampau dan evolusi spesies. Dokumentasi ini dilakukan melalui studi arkeologi dan paleontologi. Arkeologi adalah studi tentang peninggalan kebudayaan manusia masa lalu, termasuk artefak menggunakan dan situs-situs sejarah. Dalam arkeologi peninggalan hewan purba juga menjadi objek studi yang penting. Fosil-fosil hewan purba memberi petunjuk tentang kehidupan dan lingkungan pada masa lampau. Sekian dari kami, salah dalam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke bangku masing-masing. Baiklah, tadi kita sudah melakukan diskusi. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi kita kali ini adalah, coba duduk dulu. Kita ulang. Baiklah, kita sudah menyelesaikan diskusi kita dengan baik dan lancar. Meskipun masih ada beberapa yang perlu kita koreksi, tapi ini namanya proses pembelajaran. Jangan takut salah, karena semakin kita sering melakukan diskusi itu, nanti kita akan semakin lancar melakukannya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi kita kali ini adalah sejarah memiliki banyak manfaat, seperti mengetahui peristiwa di masa lampau, memberikan kemampuan analisis yang baik, menjadi media pendidikan dan pembelajaran, kemudian juga memberikan kesadaran waktu, memberikan keteladanan, serta membantu memahami identitas dan membantu kita untuk menyusun langkah di masa depan yang lebih baik. Yaitu secara kerja kelompok ini sudah cukup bagus ya. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian untuk individu. Semuanya bawa HP kan? Oke. Jadi di sini nanti soalnya kalian bisa jawab soal yang ada di link ini. Ini linknya. Diperhatikan baik-baik, jangan salah huruf. Yang saya kasih garis bawah adalah huruf kapital, ya. Yang ini huruf kapital. Bisa dilihat? Silahkan kerjakan. Dan ini kalau tadinya kerja kelompok boleh bekerja sama, ini harus sendiri-sendiri mengerjakan, tapi masih boleh melihat ke buku ataupun ke sumber-sumber di internet. Silahkan kerjakan.
sudah selesai semua ya mengerjakannya ya? Sudah. Oke, untuk hasilnya nanti Ibu share di grup WA kita. Mudah-mudahan hasilnya semuanya bagus, jangan ada nilai yang di bawah KKM. Selanjutnya untuk hari ini, waktu kita diskusi tadi, ada beberapa hal nanti yang perlu kita kita evaluasi sedikit, terutama gestur. Pada saat kita di depan, nanti usahakan jangan nempel di dinding kayak cicak kayak gini. Berdiri yang tegak. Nanti kalau membaca, mukanya jangan ditutupi. Perlihatkan aja mukanya supaya kelihatan ganteng atau cantiknya. Kemudian selanjutnya untuk materi, sepertinya mungkin sudah, kalau dilihat dari materi yang kalian presentasikan, sepertinya sudah mulai menguasai pelajarannya ya, sudah mengerti tentang pengertian sejarah dan lain sebagainya. Selanjutnya nanti kita pastinya akan mempelajari lagi lebih detail tentang pengertian sejarah, dan di pertemuan berikutnya kita sudah akan memasuki materi tentang penelitian dan sumber-sumber sejarah. Jadi sejarah itu tidak mesti yang langsung dapat peristiwanya. Peristiwanya itu juga harus dibuktikan lewat sumber-sumber yang valid. Kalau tidak ada sumber ataupun bukti-bukti yang validitasnya bisa dipertanggungjawabkan, berarti itu bukan peristiwa sejarah. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri, karena ini waktunya sudah mulai menunjukkan sudah mau habis kayaknya pelajaran kita. Ada pertanyaan dulu? Oke, berarti kita lanjutkan minggu depan ya, dengan materi baru, dengan semangat baru. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa lagi. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti yang kita inginkan. Ulang. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti yang kita semua harapkan. Amin. Silahkan dimulai doanya.